Oke, kita lanjut ya. Udah. Pertama itu disebut dengan range. Range itu disebut juga dengan jangkauan, yaitu selisih antara pengamatan terbesar dengan pengamatan terkecil. Yang kedua, rentang antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jadi seperti kemarin Anda sudah belajar tentang kuartil. Selisih antar kuartil ketiga dengan kuartil pertama itu disebut dengan rentang antar kuartil. Berikutnya adalah simpangan kuartil, yaitu setengah dari rentangan antar kuartil, berarti Q3 kurang Q1 bagi 2. Keempat adalah standar deviasi, yaitu nilai yang menunjukkan tingkat derajat variasi dari kelompok data dan ukuran standar penyimpangan dari min. Simpangan rata-rata itu adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata. Keenam adalah varians, yaitu kuadrat dari standar deviasi. Yang ketujuh adalah koefisien variasi, perbandingan antara standar deviasi dengan harga rata-rata yang dinyatakan dalam persen. Jadi dia itu disebut dengan S dibagi X bar kali 100%. Kita lihat di sini. Contoh misalnya tarif hotel di Las Vegas. Di sini data terkecilnya adalah 52. Data terbesarnya 891, sehingga yang menjadi range-nya itu adalah 891 dikurang 52 sama dengan 839 ya. Kalau berbicara tentang kuartil, nanti Anda sudah bisa hitung rentang antar kuartil lah, seperti apa rentang antar kuartil. Yang sekarang yang kita mau diskusikan itu adalah variasinya seperti apa, simpangan rata-rata seperti apa, baik untuk data kelompok ya. Ini untuk varians, nanti kita perlihatkan contohnya ya. Kemudian ini nanti untuk standar deviasi. Untuk data kelompok ini disebut dengan koefisien variasi, dan terakhir angka baku. Jadi nanti kita akan fokus langsung saja ke pakai Excel nanti. Pakai Excel supaya bisa lebih mudah kita pahami. Saya lebih senang nanti Anda itu pakai Excel supaya Anda lebih mudah memahami. Saya coba tunjukin dulu Excelnya ya. Oke, saya akan coba hitung di Excel. Jadi sama-sama nanti kita akan hitung di Excel supaya lebih gampang Anda pelajari. Coba kita lihat Excelnya seperti apa. Contohnya ini adalah data. Bisa kelihatan Excelnya? Halo? Selamat sore semuanya, bisa kelihatan Excelnya? Oke, bagus. Oke, jadi enakan di Excel langsung daripada menjelaskan seperti itu, kan belum tentu Anda langsung paham ya. Betul enggak? Jadi ini adalah kinerja 12 orang karyawan di sebuah hotel XYZ. Pertanyaannya, berapa rata-ratanya? Pertanyaannya pertama, hitung nilai rata-ratanya. Sebentar ya. Biar saya foto dulu.
biar saya merasa nyaman nanti. Semester depan kayaknya sudah bisa offline sebagian online. Iya. Kalian enakan offline atau online? Enakan. Iya ya. Nantilah kita cek karena hibrid katanya nggak bisa juga langsung hadir semuanya. Jadi maksimal 25 orang satu kelas. Nanti kita bagi-bagilah kapan offline, kapan online. Kalau online nanti mungkin dibikin rekaman, kalau offline apa? Kalau mata kuliah hafalan sih nggak masalah online ya. Yang seperti ini sepertinya butuh banget offline ya. Oke lah, mudah-mudahan lah nanti bisa diapakan disetujui. Pemerintah sudah mengusulkan hari ini 8.000, pusing kita. Coba kita hitung jumlahnya ya. Jumlah kan di sini kita hitung jumlahnya ya. Kelihatan ya Excelnya ya? Ya kan? Nah, berarti rata-ratanya udah ketemu kan? Rata-rata itu sama dengan jumlah data per banyak data, yaitu 910 dibagi 12. Ketemulah dia itu sama dengan 910 dibagi 12. Berarti 75,83 ya. Oke, setuju ya? Itulah disebut dengan rata-ratanya. Nah, sekarang kita harus menghitung sebentar ya, X dikurang X rata-rata. Saya coba pindahkan ini sama dengan 75,83. Nah, sekarang kita buat di sini 85 dikurang 75,83. Nah, harus seperti itu nanti. Nah, sekarang 75 dikurang 75,83. Nah, sampai seterusnya nanti begini ya. Ini 74 sampai seterusnya di sini. Tapi ini nggak ikut. Nah, kita hitung dia di sini. Paham ya? Paham? Nah, ini nanti satu dia itu. Ini saya bikin tanda sama dengan. Otomatis kan dapat kita ya. Bisa kita hitung lah. Berarti kita hitung dia di sini 75,83 ya. Saya coba sederhanakan dulu ini case. Nah, dia menjadi ini dikurang ini, tapi dia tetap di sini. Nah, ini dia. Nah, kalau kamu jumlahkan ini pasti sama dengan 0. Pasti dia sama dengan 0 nak. Nah, ini merupakan bagian dari sini masih. Nah, saya buat di sini. Nah, ya. Jadi biar enak dia. Tapi saya coba isi yang sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi pertama kita hitung simpangan rata-rata di sini. Ini harus dibuat pagar seperti ini. Pagarnya ini bukan seperti ini nanti ya. Ini ada garis lurus di sini. Ini ada garis lurus di sini. Nah, nanti dia seperti ini. Makanya dikatakan simpangan rata-rata itu yang negatif jadi dipositifkan. Yang negatif jadi dipositifkan. Positif tetap. Jadi bikin di sini perintah absolut dari ini absolutnya.
Cuma kita harus bikin 2 angka desimal ya biar enak. Anda lihat di sini semua jadi positif, yang negatif kan jadi positif. Ini jadi positif. Coba Anda lihat. Ini jadi positif. Ini jadi positif. Sehingga kenapa dia dibuat jadi positif? Karena kalau dia negatif dia 0. Kalau sekarang nggak 0 lagi tapi menjadi 86 jumlahnya. 86 jumlahnya. Itu maksudnya kenapa harus dipositifkan. Sehingga simpangan rata-rata itu sama dengan ya 86 dibagi dengan 12. Nah, ini. Nah, 86 dibagi 12. Berapa hasilnya? Sama dengan 86 per 12. 7.1667. 7.167 bukan 71. Nah, sekarang kenapa dia itu dimutlakan? Ini namanya diabsolutkan, dimutlakan supaya tidak berjumlah 0. Ada 2 cara, dimutlakan atau dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan kita kuadratkan dia. Yang ini kuadrat. Nah, kita kuadratkan dia. Nah, ini, tapi kita perbaiki ini. Ini gak sulit kok. Kamu jumlahkan. Nah, hasilnya 863,67. Itulah disebut dengan varians. Nah, varians itu sama dengan 863,67 dibagi 12. Dibagi 12 kurang 1. Kenapa bagi N kurang 1? Karena dia itu untuk sampel, varians untuk sampel. Kalau dia itu varians untuk populasi, dia bukan S kurang 1 tapi dia menjadi, kita ganti nih. Ini bukan di sini nih, tapi yang lain kita masukkan ke dalam. Ini namanya sigma. Bacanya itu adalah sigma. Sigma kuadrat. Nah, ini N. Nah, N itu adalah jumlah populasi. N itu sama dengan jumlah sampel, yaitu bagian dari populasi, di mana N itu harus lebih kecil daripada N. Nah, nanti soal-soal kita itu kebanyakan disampel nanti nak ya. Dia akan lebih banyak disampel sehingga dia menjadi 863,67 dibagi 11. Nah, hasilnya adalah, udah bisa lah kita hitung hasilnya ya. 863,67 bagi 11, 78,52. Nah, sekarang kalau dikatakan simpangan baku, yaitu akar dari varians, berarti S sama dengan akar dari sini adalah 78,52 pangkat 0,5.
atau S sama dengan, kita hitunglah akar dari 78,52. Akarnya 8,861, S sama dengan 8,861. Itu maksudnya di situ. Sekarang akan dimintakan misalnya hitunglah koefisien varians. Kita hitung koefisien varian adalah KV sama dengan S per X rata-rata kali 100%. KV sama dengan S 8,861 dibagi dengan 75,83, atau KV sama dengan 0,117 kali 100%. Yaitu 11,69. Artinya kemampuan simpangan baku atau kemampuan standar deviasi menjelaskan rata-rata adalah 11,69%. Gitu. Jadi nggak sulit. Kalau dikatakan nilai baku, gampang saja. Kita hitung nilai bakunya. Kita hitung di sini ya. Udah, yaitu X. Nah, ini masing-masing punya nanti. Jadi dia di sini nilai bakunya, z-score-nya itu masing-masing punya nanti, nak. Nah, kalau kita hitung z-score-nya di sini, saya coba perkecil ya. Berarti Z-nya itu sama dengan, kita hitung di sini, ini 85 dikurang 75,83 dibagi dengan 8,861. Nah, sama dengan di sini. 75 dikurang 75,83 dibagi dengan 8,861. Sehingga bisa kita temukan nanti di sini, nak, hasil akhirnya berapa. Tapi saya coba alokasikan dulu tempatnya untuk data ini. Kita hitung nanti. Saya coba kopikan ini sini. Ini adalah 74 ya. Kurang 75,83 per 8,861. Sama saja di sini 80. Ini 80
Selanjutnya di sini adalah kita coba kita perbaiki ya. Setelah 80 adalah 84. Setelah itu 60. Setelah itu 90. Setelah itu adalah 70. Setelah itu adalah 80. Setelah itu 65. Setelah itu 68. Setelah itu 79. Dapat nanti seperti ini. Kita katakan di sini sama dengan ini, ketemu deh kita di sini. Ini dikurang ini dibagi dengan 8.861. Dapat di sini. Apa artinya ini? Artinya adalah nilai 85 bisa digantikan oleh nilai 1. Jadi sama saja. Jadi artinya itu di sini dalam case ini ya. Dalam case di sini angka 85 bisa digantikan oleh angka 1.0345. Itu maksudnya di sana. Angka 75 bisa digantikan dengan 0,094 dan seterusnya ya. Itu kira-kira bisa dipahami? Sampai di situ bisa dipahami? Ini acara ini saya rekam sehingga bisa Anda lihat nanti videonya di LMS. LMS nggak bisa dibuka ya? Mulai jam 11-an ya? Kok nggak dikasih tahu ya? Kok ya? Udah ku setujui. Sekarang itu kan data tunggal ya, non kelompok. Sekarang bagaimana kalau data kelompok? Kita lihat di sini. Kondisi datanya seperti ini. Rumus-rumusnya nanti sama ya. Rumus-rumusnya sama. SR-nya ini rumusnya semua sama. Coba kita hitung nanti, hanya bedanya di sini kita harus menghitung dulu. Kita harus menghitung dulu nilai XT-nya. XT tahu kan X tengah? Tahu ya? Tahu ya X tengah? Ini saya perbesar 16, semua saya perbesar 16. XT itu di sini udah tahu lah ya. Ini adalah 1, XT-nya itu udah pernah kita pelajari sama dengan 1 tambah 1,99 bagi 2. Itulah XT-nya. Di sini adalah 2 tambah 2,99 bagi 2. Ketiga adalah
3 tambah 3,99 bagi 2. Di sini 4 tambah 4,99 bagi 2. Di sini adalah 5 tambah 5,99 bagi 2. Itu. Jadi pertama kita cari dulu nilai rata-ratanya. Ya, kita cari nilai rata-ratanya. Berarti otomatis kita temukan di sini F kali XT. Ini kita sudah pelajari di awal-awal pertemuan. Berarti ini dikali di sini. Kita kalikan 4 kali 1,495, 6 kali 2,495, 35 kali 3,495, 25 kali 4,495, 10 kali 5,495. Setelah ini kita temukan, kita jumlahkan dia. Ya, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 310,6. Kalau kita ingin 2 angka desimal, kita perlebar aja ini, kita bikin 2 desimal. Nah, ini. Setelah kita temukan di sini, untuk data kelompok, kita hitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata sama dengan jumlah data, jumlah F XT dibagi dengan total, sama dengan 310,60 dibagi dengan 80. Hasilnya adalah nilai rata-rata. Ini bagi ini 3,883. Dapatlah dia 3,883. Jadi nilai rata-ratanya adalah 3,3883. Sehingga di sini bisa kita hitung X kurang XT, berarti dia di sini X kurang X rata-rata 1,495 dikurang 3,883. Nah, nanti seperti itu hasilnya. Berikutnya adalah 2,495 dikurang 3,883. Selanjutnya adalah sampai di sini, ya. Hasilnya kan bisa kita ketahui lah. Kita ketahui hasilnya di sini, yaitu ini dikurang ini nanti. Tapi ini tidak pindah-pindah, makanya kita bikin dolar. Kalau ini kamu jumlahkan, kemungkinan besar ini positif apa? 0. Tidak apa-apa ini. Ini karena kondisi datanya seperti ini, ya, kondisi datanya. Biasanya ini sama dengan 0 ini umumnya. Itu karena perhitungan komanya, tapi nggak masalah. Dapat di sini. Setelah kita dapat ini, kita bagi rata-rata, kita absolutkan dia. Kita mutlakkan atau absolutkan. Absolut ini. Maaf ya. Absolut
Ini. Dapat dia nanti seperti ini. Tapi kalau tadi kan langsung dijumlah, tapi karena ini ada frekuensi, kita harus kalikan dengan frekuensi. 4 dikali dengan nilai absolutnya. 6 kali nilai absolutnya. Sampai seterusnya. Sehingga kita perolehlah dia jumlahnya itu adalah simpangan rata-ratanya itu sama dengan 62, jumlahnya itu. Itulah yang di sini. Nah, ini. Tapi di sini absolut ya, maaf ya, absolut namanya ini. Absolut. Inilah simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata kita hitung dulu simpangan rata-rata ya. Kita hitung simpangan rata-rata biar satu persatu kita hitung simpangan rata-rata. Yaitu sama dengan 62.875 dibagi dengan 80. 80, maaf, 80. Itu aja. Berapakah hasilnya kita lihat? Ini dibagi dengan di sini. 0,78594 kalau kita apakan nanti 79 lah ini kalau kita sederhanakan. 0,79 ya. Kalau untuk mencari varians ataupun simpangan baku udah lebih gampang. Ini tinggal dikuadratkan, nak. Ini kamu kuadratkan. Masing-masing dikuadratkan. Ya, ini kamu kuadratkan. Ini. Semua itu dikuadratkan. Kemudian, kenapa? Jadi ini yang harus dikuadratkan. Kemudian dikalikan lagi dengan F. Tujuannya supaya semua jadi positif. Berarti F kali ini 5,70, kemudian 6 kali 1,92, kemudian 35 kali 0,15, 25 kali 0,375, 10 kali 2,600. Ini kan bisa kita sederhanakan supaya dua angka desimal di belakang koma. Ada desimalnya nanti. Kita kalikan jumlahnya ada, udah ketemu jumlahnya. Ini dia. Jadi dia di sini adalah 74,99. Berarti variasinya udah ketemu kita. Sigma fx kuadrat berarti kan dia sama dengan kita hitung di sini 74,99 dibagi dengan 80 kurang 1. Harus begitu karena sampel. Saya coba lihat dulu ya. Menginap sampel acak berarti sampel, bukan populasi ya, sampel acak berarti sama dengan 74,99 bagi 79. Hasilnya sama dengan dibagi 79. Hasilnya adalah 0,949. Kita coba sederhanakan desimalnya. Dia menjadi 0,949. Jadi sama dengan 0,949. Itulah variansnya. Kalau ditanya simpangan baku, kita ambil dari sini rumusnya. Simpangan baku itu seperti apa? Yang tadi kan varians ya. Ini varians. Ini simpangan baku. Kita coba ambil rumusnya karena sama kalau untuk simpangan baku tidak dibedakan antara data kelompok dan data tunggal. Berarti sama dengan 0,949 pangkat 0,5. Saya coba bikin di sini supaya bisa nanti Anda baca. Saya tandai di sini.
yaitu 0,974. Saya coba bikin angka desimalnya supaya 3. Nah, kalau ditanya misalnya koefisien variasi, kita ambil aja rumusnya di sini, KV-nya. Berarti otomatis sama dengan 0,974 dibagi dengan 3,883. Hasilnya sama dengan, udah bisa kita hitung sendiri lah ya. Hasilnya sama dengan, kita tinggal memperbaiki sedikit. Tapi ini kali 100% lah, ya kan? Karena dia persen katanya, kali 100. Saya bikin di sini kali 100 dulu ya, biar bisa nanti kita hitung berapa sebenarnya nilainya. 0,25 kali 100%. Saya belum kali 100 di sini. Baru dapat. Berarti artinya kemampuan standar deviasi menjelaskan nilai rata-rata adalah 25,084%. Kalau kita coba hitung lagi nih nanti, dia pasti 0,84. Sekarang supaya sama materinya di sini, kita akan menghitung z-score-nya. Nggak apa-apa kita hitung di sini z-score-nya. Katakan z-score itu sama dengan X, berarti kan 1,495 dikurang dengan rata-rata 3,883 dibagi dengan standar deviasi berapakah? 0,974. Itulah dia. Ini adalah 2,495 dikurang 3,883 dibagi dengan 0,974. Nah, sampai seterusnya ya. Ini kita bikin tanda sama dengan biar lebih enak kita mengerjakannya, biar ketahuan caranya di Excel. Ujian nanti kalian nggak perlu di Excel, harus tetap manual, tapi udah tahu cara mensimulasikannya di Excel. Berarti dia adalah ini dikurang 3,883 dibagi dengan 0,974. Dapat kita di sini. Inilah nilai z-score. Hasil transformasi nilai kelas pertama. Ya, demikian dia di sini. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Cukup, berarti Anda sekarang saya kasih case ya. Coba dari kasus ini sebentar ya. Coba kasus yang ini. Coba Anda hitung rata-rata simpangan baku, simpangan rata-rata, simpangan baku dan seterusnya karena masih ada waktu.